Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang bab terakhir dari aljabar linier ini. Tidak terasa, kita sudah mencapai dalam penghujung dari pembelajaran dari aljabar linier. Ya, bab terakhir ini adalah tentang transformasi linier. Dalam kerangka pembahasannya, jadi ada 5 hal besar yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang transformasi linier secara umum, lalu tentang kernel dan range, kemudian transformasi linier dan inverse, matriks transformasi linier, dan juga tentang similaritas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang apa itu transformasi linier secara umum. Mengenai tentang transformasi linier ini, jadi biasanya kita menulis itu dengan, huruf T ya, yang menyatakan bahwa itu merupakan transformasi, ya. Jadi misalkan ada V dan W adalah ruang vektor, maka T titik 2 V garis panah W dinamakan transformasi linier dari V ke W. Jika untuk setiap vektor A, vektor B anggota dari V, dan juga alfa anggota dari real. Berlaku di mana yang pertama, TA plus B sama dengan TA plus TB, dan juga T alfa kali A sama dengan alfa dikalikan dengan T dikalikan dengan alfa. Oke, jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linier. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat dari transformasi linier. Misalkan T adalah transformasi linier dari V ke W dengan U dan V ada di V besar ya. Maka sifat-sifat berikut ini adalah benar. Yang pertama, T0 atau transformasi 0 itu sama dengan 0. T minus V itu sama dengan minus TV, kemudian TU minus V itu sama dengan TU minus TV, dan jika V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah hingga Cn dikali Vn, maka transformasi dari V itu sama dengan transformasi dari C1V1 ditambah C2V2 ditambah Cn dikali dengan Vn. Sama dengan C1 dikali dengan T dikali dengan V1 ditambah C2 dikali dengan T dikali dengan V2 ditambah Cn dikali dengan T dikali dengan Vn. Jadi selalu ingat ya sifat-sifat transformasi linier ini. Nah, sebagai contoh, coba tunjukkan bahwa transformasi dari R pangkat 2 menuju R pangkat 3 dengan TXY sama dengan X minus Y minus X dan Y. Oke? Nah, merupakan transformasi linier. Oke, untuk mengerjakannya, sekarang kita coba untuk mengambil sembarang di R kuadrat. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, vektor V sama dengan V1, dan V2, anggota dari R kuadrat. Akan ditunjukkan bahwa TU plus V sama dengan TU plus TV. Ya, di sini kita lihat bahwa TU plus V berarti T dikali dengan U1 dikali U1 U2 ditambah V1 V2. Ya, ini akan menjadi sama dengan U1 plus V1 minus U2 plus V2 minus U1 plus V1 U2 plus V2. Oke, sama dengan U1 plus V1 minus U2 plus V2 minus U1 minus V1 U2 plus V2. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa sama dengan bahwa U1 dikurang U2, kemudian minus U1, kemudian U2 ditambah V1 minus V2 minus V1 sama dengan V2. Nah, dari sini kita terbukti bahwa di sini memiliki semua vektor U, yaitu U1 dan U2. Di sini memiliki vektor V, yaitu V1 dan V2. Oleh karena itu terbukti bahwa TU plus V sama dengan TU plus TV.
Untuk yang kedua, kita ambil sembarang U pada R kuadrat, ya, dan alfa pada R. Nah, T alfa U itu sama dengan T alfa U1 alfa U2. Sama dengan alfa U1 minus alfa U2 minus alfa U1 dan alfa U2. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa keluarkan alfanya, sehingga alfa U1 minus U2, alfa minus U1, dan juga alfa U2. Kita keluarkan alfanya keluar, jadinya alfa U1 minus U2 minus U1 U2. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa T alfa U itu sama dengan T alfa U. Oke, jadi T merupakan transformasi linier. Nah, eh, untuk contoh berikutnya, misalkan T merupakan suatu transformasi dari M2 kali 2, yaitu matriks bujur sangkar, ke R yang didefinisikan oleh TA sama dengan determinan dari A. Untuk setiap A, anggota M2 kali 2, apakah T merupakan transformasi linier? Nah, untuk menjawabnya kita coba misalkan dulu suatu matriks A yaitu A1, A2, A3, dan A4 itu merupakan anggota dari matriks M 2 kali 2 untuk setiap alfa anggota R. Berlaku determinan alfa dikali A sama dengan determinan alfa A1, alfa A2, alfa A3, alfa A4. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan alfa kuadrat sama dikali dengan A1, A2, minus A3, A4 sama dengan alfa kuadrat determinan A. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa determinan alfa dikali A itu tidak sama dengan alfa dikali determinan A, tetapi determinan alfa kali A itu sama dengan alfa kuadrat dikali dengan determinan A. Oleh karena itu, contoh 2 ini bukanlah transformasi linier. Untuk contoh yang ketiga, diketahui transformasi dari P2, yaitu polinom orde kedua, ke R kuadrat, dengan T A plus BX plus CX kuadrat sama dengan A minus B, A minus C. Nah, yang pertama ditanyakan adalah apakah T merupakan transformasi linier, dan yang kedua tentukan T 1 plus X kuadrat. Oke, untuk menentukan apakah dia transformasi linier, eh, kita coba yang pertama, yaitu tentang yang penjumlahan. Di sini, ambil unsur sembarang dari P2, ya, ada vektor U sama dengan U1 plus U2X plus U3X kuadrat. Kemudian ada V, yaitu V1 plus V2X plus V3X kuadrat. Maka U plus V menjadi U1 plus V1, ditambah U2 plus V2, ditambah U3 plus V3X kuadrat. Oke, selanjutnya di sini TU plus V itu sama dengan T U1 plus V1, U2 plus V2X, ditambah U3 plus V3X kuadrat. Itu sama dengan, ini ya tadi ya, U1 plus V1 minus U2 plus V2, kemudian U1 plus V1 dikurang U3 plus V3. Ya, ini kita coba selesaikan sehingga nanti didapatkan U1 minus U2, U1 minus U3, ditambah V1 minus V2, V1 minus V3. Artinya, TU plus V itu sama dengan TU plus TV. Oke, TU plus TV, sehingga memenuhi dari TU plus V sama dengan TU plus TV. Nah, sekarang kita coba buktikan untuk yang T alfa dikali U, apakah sama dengan alfa dikali T dikali vektor U. Kita ambil sembarang P2 dan alfa anggota R, sehingga vektor U sama dengan U1 ditambah U2X ditambah U3X kuadrat. Oke, sehingga kita bisa tuliskan T alfa U sama dengan T alfa dikali U1
ditambah, eh ini seharusnya dikurung ya. Oke. Sama dengan alfa U1 minus alfa U2, alfa U1 minus alfa U3. Alfanya kita keluarkan, sehingga menjadi alfa U1 minus U2, U1 minus U3. Nah, U ini itu adalah TU. Maaf, vektor U. Oleh karena itu bisa tuliskan alfa TU. Jadi, T merupakan transformasi linear. Selanjutnya, untuk yang B, tentukan T1 plus X kuadrat. Ya, jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi sama dengan 1 minus 1 Itu kan ada ya, U1 sama U2-nya kita bisa identifikasi sehingga kita bisa langsung substitusi saja. Yaitu 1 minus 1 jadi sama dengan 0, 0. Jadi suatu transformasi linear T dari V ke W dapat dipresentasikan dalam bentuk TU sama dengan A dikali dengan vektor U untuk setiap U anggota V. A dinamakan matriks transformasi dari T. Untuk contoh lagi, misalkan suatu transformasi linear T R kuadrat ke R pangkat 3 didefinisikan oleh TXY sama dengan X minus Y minus X dan Y. Perhatikan bahwa TXY sama dengan X minus Y minus X, Y. Sama dengan, kita bisa tuliskan bahwa 1 minus 1 minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Jadi, matriks transformasi untuk T, R kuadrat menuju R pangkat 3 adalah, jadi kita bisa tuliskan bahwa ini sebenarnya adalah A, sehingga matriks transformasinya adalah A sama dengan 1 minus 1 minus 1, 0, 0, 1. Jika T R pangkat N ke R pangkat M merupakan transformasi linear, maka ukuran matriks transformasinya adalah M dikalikan dengan N. Oke, di sini kita lihat bahwa ini transformasi dari ruang 2 dimensi ke 3 dimensi. Berarti ini adalah N, sedangkan ini M. Nah, matriks yang didapatkan atau matriks transformasinya itu adalah M dikalikan dengan N, atau kita bisa lihat bahwa matriksnya itu harusnya ukuran 3 kali 2, dan terbukti benar bahwa matriks yang didapatkan ukurannya adalah 3 kali 2. Selanjutnya, coba kita misalkan suatu matriks B memiliki himpunan yaitu V1 dan V2 yang merupakan basis bagi ruang vektor V dan transformasi dari R kuadrat ke R pangkat 3 yang merupakan transformasi linear dengan TVI sama dengan UI untuk setiap I sama dengan 1,2. Matriks transformasinya dapat ditentukan dengan cara TV1 sama dengan AV1 sama dengan U1, TV2 sama dengan AV2 sama dengan U2. Sehingga matriks transformasinya berarti kan ukurannya 3 dikali 2. Sehingga A3 kali 2 dikali dengan V1, V2 itu ukurannya 2 kali 2 sama dengan U1, U2 dalam ukuran 3 kali 2. Jadi matriks transformasinya itu bisa didapatkan dengan rumus seperti ini, yaitu sama dengan U1, U2 dikali dengan inverse dari V1, V2. Sebagai contohnya, jadi misalkan ada basis dari R pangkat 3, yaitu V1, V2, dan V3. V1 adalah 1, 1, minus 1. V2 yaitu 0, 1, minus 1, dan V3, 0, 0, 1. Transformasi dari R pangkat 3 menuju P1 didefinisikan pada TVI sama dengan AVI sama dengan PI untuk setiap I 1,2,3. Jika P1 sama dengan 1 minus X, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 2X, tentukan yang pertama matriks transformasi A dan T 1 minus 1, 2.
Oke, yang pertama untuk menentukan matriks transformasi A. Eh, jadi kita definisikan dulu P1 sama dengan 1 minus X, sama dengan 1 minus 1, ya kan? P2 sama dengan 1, berarti kita bisa definisikan 1, 0. P3 sama dengan 2X, nah, jadi kita bisa definisikan 0, 2. AVI sama dengan PI, yaitu untuk I 1, 2, dan 3. Sehingga A dikali dengan, ini vektor V-nya itu adalah basis-basisnya, ya kan? 1, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0, 0, 1, sama dengan vektor U, ya kan ya? Vektor U-nya itu didapatkan dari P1, P2, dan P3, P1, P2, dan juga P3. Nah, maka matriks transformasinya itu adalah sama dengan matriks U dikali dengan inverse dari matriks V. Oke, jadi 1, 1, 0 minus 1, 0, 2 dikali dengan inverse dari 1, 0, 0, 1, 1, 0 minus 1, minus 1, 1. Nah, pertama-tama kita coba carikan dulu matriks dengan operasi baris elementer. Oke, jadi ini adalah matriks V yang kita coba inverskan dengan matriks dari identitas ya. Nah, di sini didapatkan bahwa matriks inversnya itu adalah 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sehingga kita bisa cari matriks transformasinya dengan mengalihkan dari matriks U. Didapatkan bahwa matriks transformasinya adalah 0, 1, 0, minus 1, 2, 2. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah transformasi dari 1 minus 1, 2. Sama dengan A dikali dengan 1 minus 1, 2. Jadi A-nya itu kita dapatkan sebelumnya yaitu 0, 1, 0, minus 1, 2, 2. Dikali dengan 1 minus 1, 2. Itu sama dengan minus 1, 1, atau kita bisa tuliskan bahwa ini merupakan minus 1 plus X. Jadi transformasi dari 1 minus 1, 2 itu adalah min 1 plus X. Selanjutnya ada contoh 6, 7, dan 8. Di sini tidak akan saya bahas. Silakan kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Baik, sekian dulu untuk pembahasan dari transformasi linear kali ini. Selanjutnya kita akan membahas topik kernel dan range. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.